Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Saksikan terus videonya ya. Baik, ini kita perhatikan contoh dari teks eksposisi ya. Nah, berdasarkan contoh bacaan tersebut, mari sama-sama kita belajar tentang teorinya ya. Teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Kita lanjut ke tujuan teks eksposisi ya. Nah, tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan atau memaparkan informasi tertentu sehingga dapat menambah pengetahuan untuk pembaca. Baik, kita lanjut ke ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama, bersifat objektif pada pembahasan persoalan dan tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca sehingga tidak memihak kepada pihak apapun. Kedua, bersifat informatif. Artinya setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan. Baik, kita akan lanjut ke ciri-ciri teks eksposisi berikutnya. Yang ketiga adalah teks memuat fakta. Fakta dapat berisi data berupa angka, misalnya tingkat kasus trafficking selama sedekade terakhir. 4. Menggunakan bahasa baku dengan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Selain itu, tanda baca dan ejaan juga sangat diperhatikan yang ditulis berdasarkan PUEB. Nah, kita akan lanjut dengan yang namanya struktur teks eksposisi ya. Baik, kita akan mempelajari tentang struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi dibagi atas 3. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berada pada bagian awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Yang kedua adalah argumentasi. Setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat serta sistematis. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Pada bagian ini berada pada paragraf akhir sehingga disebut juga sebagai penutup atau juga yang disebut dengan kesimpulan. Baik, kita akan lanjut ke kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang pertama adalah menyatakan dan menjelaskan pendapat. Misalnya, minum air putih adalah salah satu yang paling esensial di alam tubuh. Hal ini disebabkan selain 2/3 dari tubuh kita adalah air. Air juga dapat membersihkan tubuh dari racun dan menyumbang nutrisi penting ke sel-sel tubuh. Yang kedua, memuat fakta. Bersumber dari penelitian yang diperlukan data untuk menyajikan informasi. Misalnya, setelah makan berat, biasanya seseorang akan mengonsumsi kudapan ataupun cemilan. Hal ini sebenarnya menurut penelitian di National Institute of Health bukanlah sebuah kebiasaan buruk.
Bahkan sebaliknya, sebab dapat menjaga keseimbangan gula dalam tubuh menjelang jadwal makan berat selanjutnya. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks eksposisi berikutnya. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang ketiga adalah penggunaan pronomina atau yang disebut juga dengan kata ganti. Pronomina adalah kelas kata yang berfungsi untuk mengganti nomina, kata benda, atau frasa nomina. Misal, ibu sudah pulang ke rumah. Dia sebelumnya telah pergi ke pasar. Kata dia termasuk pronomina dan berfungsi mengganti kata ibu yang merupakan nomina. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks eksposisi yang keempat. Penggunaan leksikal. Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina kata benda. Verba kata kerja, adjektif kata sifat, dan kata keterangan disebut dengan adverbia. Yang kelima, penggunaan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung dalam teks eksposisi berfungsi agar argumen penulis dapat diperkuat. Misalnya, seni didong merupakan salah satu seni tradisi lisan asal masyarakat Gayo Aceh yang seyogyanya dilestarikan oleh generasi muda bangsa karena sudah semakin tergerus dengan perkembangan teknologi. Berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi adalah yang pertama, eksposisi definisi, kedua eksposisi proses, ketiga eksposisi ilustrasi, keempat eksposisi pertentangan, kelima eksposisi perbandingan, keenam eksposisi klasifikasi, ketujuh eksposisi berita, dan yang kedelapan adalah eksposisi analisis. Nah, itu dia ulasan tentang teks eksposisi. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita kalian. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.